Bapak Fengki Satria hari ini. Ya, Bu. Dipersilakan untuk pertama kali mengunggah ujian kumprinya tentang cuplikan praktek pembelajaran. Dipersilakan Bapak. Ya, terima kasih kesempatannya, Bu. Oke. Sudah nampak, Bu? Ya, Ya. Saya mulai, Bu, ya. yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar anak-anak sekalian? Alhamdulillah, baik. Pertama-tama, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkah dan rahmatnya lah kita semua masih diberikan kesehatan serta kesempatan untuk menimba ilmu pengetahuan melalui proses belajar kita pada hari ini. Semangat tidak untuk mengikuti pelajaran hari ini anak-anak? Baik, semangat. Baik, selanjutnya sebelum kita mulai, Bapak ingin mengecek kehadiran kalian semua. Aisyah hadir? Andi? Edi? Baik, hadir semua ya. Alhamdulillah tidak ada yang absen. Terima kasih atas partisipasi kalian dalam pembelajaran pada hari ini. Nah, kemudian sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya Bapak mengajak kalian semua untuk bersemangat dalam belajar pada hari ini. Caranya, coba anak-anak sekalian perhatikan Bapak, tangan Bapak, nanti diikuti semuanya. Tangan kanan dikepal, tangan kiri dibuka. Adapun tangan kanan ini adalah mentari. Kemudian tangan kiri adalah rembulan. Nanti ketika Bapak sampaikan mentari, maka yang ditunjukkan yang dikepal. Kemudian jika Bapak sampaikan rembulan, maka yang ditunjukkan adalah tangan kiri. Mengerti? Bisa kita mulai? Baik. Mentari. Rembulan. Mentari. Mentari. Nah, Edi sepertinya belum bisa konsentrasi. Ayo, coba lagi. Ini tujuannya adalah untuk melatih agar nanti kita belajar supaya bisa berkonsentrasi. Bapak ulang lagi. Semua fokus. Rembulan. Bagus. Mentari. Rembulan. Rembulan. Bagus. Terima kasih. Nampaknya kalian semua sudah mulai bisa fokus untuk memperhatikan pembelajaran pada hari ini. Untuk awal mula, Bapak di sini akan menyajikan pertanyaan kepada Ananda sekalian. Kira-kira menurut kalian, dari 3 gambar yang tampil, apa tujuan berpakaian sesuai dengan gambar yang Bapak tampilkan ini? Siapa yang bisa? Ayo. Ya, Farul Rozi. Ya, nomor 1 apa? Oh iya, tujuannya adalah untuk gaya-gayaan. Untuk menarik perhatian orang yang melihatnya. Itu tujuan pakaiannya. Bagus. Ada lagi? Ya, silakan Aisyah. Untuk nomor 3, oke. Nomor 3 apa? Oh, tujuan pakaiannya adalah untuk mengikuti aturan syariat ajaran Islam. Baik. Untuk gambar yang kedua ada yang bisa? Ya, Eni, silakan Eni. Oh, tujuan berpakaiannya adalah untuk menunjukkan identitas dari kelompok mereka masing-masing. Bagus. Di sini Bapak simpulkan, dari gambar ini ada 3 tujuan berpakaian. Yang pertama, tujuan berpakaian adalah untuk menarik perhatian orang yang melihatnya. Untuk gambar yang kedua, tujuan berpakaian adalah untuk menunjukkan identitas dari kelompoknya. Dan yang ketiga, adapun tujuan berpakaian, kalau dari gambar ini adalah untuk mengikuti tata cara atau aturan syariat ajaran agamanya sendiri, yaitu Islam. Adapun untuk hari ini, kaitannya nanti kita akan
condong pada gambar yang nomor 3 ini. Kita akan melihat bagaimana sih berpakaian sesuai ajaran Islam. Bisa dimengerti anak-anak? Baik, kita lanjutkan. Pada hari ini, pembelajaran kita temanya adalah berbusana muslim dan muslimah merupakan cermin kepribadian serta keindahan diri. Yang akan kita kaji dan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah kita akan melihat Quran Surat Al-Ahzab ayat 59 terkait tentang busana muslim dan muslimah. Oke, kita lanjutkan. Apa sih tujuan kita belajar tentang Quran Surat Al-Ahzab ayat 59 pada hari ini? Ada yang tahu? Oke, Bapak jelaskan ya. Di sini ada 3 pokok tujuan kita belajar pada hari ini tentang Quran Surat Al-Ahzab ayat 59. Yang pertama, nanti kalian diharapkan dapat mengemukakan dalil nakli tentang berpakaian sesuai syariat Islam dengan benar. Yang kedua, kalian dapat menggunakan dalil nakli tentang berpakaian sesuai syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Dan yang ketiga, tujuan kita belajar pada hari ini adalah kalian dapat mengkategorikan contoh-contoh perilaku berdasarkan Quran Surat Al-Ahzab ayat 59 sebagai dasar dalam berbusana muslim dan muslimah bagi orang Islam. Bisa dimengerti? Baik, kita lanjutkan. Untuk mengkaji dan membahas tentang Quran Surat Al-Ahzab ayat 59 ini, Bapak sudah membagikan kelompok, mempetakannya. Di sini Bapak bagi menjadi 3 kelompok. Nanti kita akan diskusi sesuai kelompok masing-masing. Kelompok 1 yang dipimpin oleh Ananda Edi, kelompok 2 dipimpin oleh Ananda Eni, dan kelompok 3 dipimpin oleh Ananda Bujang. Nanti yang akan kalian bahas, adapun kegiatan pembelajarannya dalam diskusi nanti, setiap kelompok Bapak minta mencermati bacaan Quran Surat Al-Ahzab ayat 59. Yang kedua, silakan setiap kelompok mencermati arti dari Quran Surat Al-Ahzab ayat 59 tersebut. Dan yang ketiga, setiap kelompok melalui perwakilannya nanti silakan menjelaskan isi kandungan yang terdapat pada Quran Surat Al-Ahzab ayat 59. Mengerti tentang tugas ini? Baik, silakan Bapak beri waktu, karena waktu pelajaran hari ini adalah 1 jam pelajaran. Silakan kalian kerjakan dalam waktu 15 menit. Nanti kita presentasikan setiap kelompoknya. Sudah siap? Oke, kita lanjutkan tentang pembahasan diskusi ini melalui presentasi setiap kelompok. Silakan untuk kelompok 1 melalui Ananda Edi, silakan tampilkan hasil diskusi kalian. Ya, dimulai dari bacaan serta arti Quran Surat Al-Ahzab ayat 59. Ya, terima kasih. Kemudian untuk kelompok 2, Bapak minta silakan coba kalian paparkan apa isi kandungan Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 59 itu. Silakan dikerjakan melalui lembar kerja yang sudah Bapak berikan kepada setiap kelompok itu. Oke, terima kasih. Nah, baik. Setelah melihat hasil diskusi ini, di sini Bapak akan menyimpulkan apa yang menjadi inti pelajaran kita hari ini. Yang pertama, kita mulai dari bacaan ayat Quran Surat Al-Ahzab ayat 59 itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabi kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alaihinna min jalabihinna. Zalika adna ayyu'rafna fala yu'daina. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Sadaqallahul azim. Yang artinya,
Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan seluruh tubuh mereka dengan jilbabnya sampai menutupi dada mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenal, sehingga mereka tidak mudah diganggu. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surat Al-Ahzab ayat 59. Berikutnya, adapun isi kandungan Quran surat Al-Ahzab ayat 59 ini berdasarkan dari hasil diskusi kalian tadi. Di sini Bapak persamakan persepsinya agar tidak ada yang berbeda-beda. Ada 3 poin penting di sini yang perlu kalian catat. Yang pertama, isi kandungannya adalah kewajiban terhadap orang mukmin yang perempuan untuk mengenakan jilbab dengan cara menutupi seluruh tubuh mereka dengan jilbab. Itu merupakan suatu perintah yang hukumnya wajib. Bisa dimengerti semuanya? Baik. Dasarnya Quran surat Al-Ahzab ayat 59 tadi. Yang kedua, apa manfaat Allah memerintahkan perempuan mukmin menutupi tubuh mereka dengan jilbab? Di sini ada 2 manfaat yang bisa kita perhatikan. Yang pertama, agar orang mukmin perempuan itu sendiri mudah dikenali. Maksudnya, mudah untuk membedakan antara orang yang mukmin dan orang yang bukan mukmin. Paham? Oke. Yang kedua, dengan menggunakan jilbab ke seluruh tubuh mereka, mereka tidak mudah diganggu. Kenapa? Karena dengan cara menutupi seluruh tubuh dengan jilbab, tentunya akan menutupi bentuk-bentuk lekuk tubuh perempuan mukmin itu sendiri, sehingga akan mengurangi dampak godaan atau keinginan dari laki-laki yang melihatnya untuk mengganggunya. Dan yang poin yang ketiga, yang paling penting adalah melalui ayat ini Allah berpesan bagi orang yang sebelum tahu tentang ayat ini, Allah memberi ampunan bagi mereka jika mereka mengubah dirinya setelah mengetahui tentang ayat ini. Artinya, setelah kita tahu tentang perintah Allah untuk menutupi jilbab ini, kemudian yang perempuan segera memperbaiki dirinya dengan cara mengikuti perintah Allah dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 59 ini, maka Allah menyediakan ampunan dan kasih sayangnya bagi mereka semuanya. Paham semua anak-anak? Baik, ada pertanyaan? Tidak, oke. Kalau tidak, Bapak rasa untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Adapun pertemuan berikutnya, di sini Bapak akan memberikan tugas. Silakan kalian masing-masing mencari ayat Al-Quran atau hadis yang lain terkait berbusana muslim dan muslimah. Nanti akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Paham semuanya? Bagus. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelum kita tutup, marilah kita sama-sama membaca hamdalah. Mudah-mudahan pembelajaran kita pada hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak tutup, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Fengki, Satria. Ya, Bu. Ya, Bu. Sudah cukup baik, Bapak ya. Ya, Bu. Sudah cukup baik, saya lihat. Cuman mungkin kurang kreativitas dalam menciptakan suasana pembelajaran yang mengasihkan seperti itu, Bapak ya. Karena kita belajar tentang hadis-hadis dan Al-Quran hadis ini ya. Tentu saja harus anak-anaknya semangat ya, Bapak ya. Iya, Bu. Ya. Terus juga nanti Ibu saya lihat tidak ada kesimpulannya, Bapak.
Ya, Bu. Tidak ada menyimpulkan ya, Bapak ya. Tadi ada, Bu, kesimpulannya Ya, yaitu isi kandungan ya. Al-Quran, Bu. Intinya Oh iya, 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 Bu. saya yang kurang ini ya. Ya, Ini agak ini Bapak ya. ya maaf, Bu, Oke. kalau terkendala suara, Bu. Tadi menggunakan apa Bapak ya metodenya? Metodenya diskusi sama tentu ceramah, Bu, tidak bisa ditinggalkan melalui apa ini, Bu. Diskusi tadi kan ini Bapak menggunakan pendekatan problem based learning ya Bapak ya. Ya, Bu. Sesuai dengan penggunaan model based learning tadi ya Bapak ya. Ya, Bu. Ada anaknya ada disuruh berdiskusi untuk mencari problem-problem yang ditemukan di lapangan itu tadi ya Bapak ya. Ya, Terus melalui mereka yang seharusnya ke depan tadi ya Bapak ya untuk ya, menerangkan apa-apa saja hasil penemuan mereka. ya. Itu ya Bapak, mungkin hanya itu. Silakan Ibu Yuni. Terima kasih, Bu, atas masukannya, Bu. Ya. Oke. Selanjutnya kepada Ibu Yuni. Iya, oke, Bapak, saya terima kasih sekali dikasih kesempatan ya, Bu ya. Saya tadi hampir sama dengan Ibu Eli karena sudah karena masih muda kali ya, jadi pemanfaatan teknologinya sudah better lah daripada yang sebelumnya gitu. Sehingga tidak ada alasan kalau masih muda tidak menggunakan teknologi. Udah good untuk hal teknologi, Bapak. Namun sayangnya ada beberapa ada catatan saya yang sangat yang menurut saya ya, kalau saya misalnya kesimpulan, balik lagi ya, kalau melakukan refleksi dan tadi saya juga bilang ini kalau refleksi sebaiknya Bapak lebih baik meminta anak didik atau siswa lebih better Bapak meminta mereka untuk menyimpulkan sendiri sehingga pengalaman dari experience dalam menyimpulkan itulah nanti yang bisa Bapak pakai ketika Bapak persepsi minggu depan begitu loh. Berarti enggak, Kan jadi Bu? gimana? Berarti tidak Ya, harus saya sebagai gurunya menyimpulkan di akhir, tidak, Bu? Oh, ya. tidak. Terima Nah, kan kasih, Bu. Bapak bisa mengajak siswa gitu loh. Jadi kita sudah bicara ini. Nah, coba si ini misalnya dari misal saya lupa kalau Pak itu gimana? Si ini misalnya ayat apa saja sih yang bisa kita pakai untuk membicarakan tentang Asmaul Husna? Nah, di sana kan mereka yang menyimpulkan Pak. Sehingga experience mereka itulah yang menyimpulkan, yang membangkitkan critical thinking mereka. Baik, Gitu ya Pak ya? baik, Bu. Oke. Ya itu Ibu Eli, itu dari saya Bu Eli. Terima kasih Bu Yuni. Ya. Untuk selanjutnya Bapak Fengki, kita ujian lisan ya Bapak. Ya, Bu. Oke, sudah siap ya Bapak ya? Insya Allah, Bu. Sebisanya, Bu. Sedikit saja Bapak ya. Ya, Bu. Ini kan tadi kembali lagi bahwasanya Bapak menggunakan model pembelajaran problem basic learning ya Bapak ya, sesuai dengan materi kita pada hari ini yang Bapak ajarkan tadi ya. Langkah-langkahnya seperti apa Pak basic learning tadi? Problem based learning, Bu. Ya. Dengan pertama mengidentifikasi masalahnya, Bu. Persoalan apa sih yang terjadi pada di lapangan pada realitas saat ini, kan seperti itu, Bu. Di situ bisa yang kedua yaitu merumuskan masalahnya, Bu. Apa kira-kira masalah yang harus dipecahkan di sana, Bu. Terus membuat tujuannya, Bu. Tujuan pembelajaran. Terus melalui indikator. Ini maksud saya yang diterapkan ya, kepada siswanya ya apa yang dilakukan siswanya? Oh, yang model pembelajaran problem based learning ini apa yang dilakukan siswanya seperti itu Bapak sesuai dengan materi kita? Oh, ini Bu, yang pertama tadi itu Bu, dengan gambar ya, atau resepsi tadi. Gurunya ngapa gitu Bapak? Ya Bu. Gurunya ngapain seperti itu, mengatakan kepada siswanya ngapain seperti itu? Tadi yang pertama melalui persepsi itu Bu. Ya, melalui persepsi itu kan saya berikan gambaran tentang beberapa bentuk cara orang berpakaian. Di situ diminta untuk siswa untuk memikirkan apa sih tujuan berpakaian dari gambar-gambar yang saya tampilkan. Nanti pada ujungnya terkait dengan materi pembelajaran itu sendiri, Bu. Artinya siswa
siswa itu disuruh Ya, siswanya menggambarkan ngapain? menggambarkan apa sih tujuan dari orang berpakaian itu, Bu. Yang ditampilkan dari gambar tadi kan ada 3, Bu. Yang pertama ada yang dari jawaban siswa melihat cara berpakaiannya adalah tujuannya adalah untuk bergaya atau menarik perhatian dari orang yang melihatnya. Terus yang kedua untuk menunjukkan identitas kelompok. Yang ketiga adalah untuk mengikuti ajaran agama itu Jadi sendiri. permasalahan-permasalahan yang diberikan kepada siswanya apa, Bapak? Ini kan RPP 1, Bu. Ya, Ya, untuk kan RPP belajar learning ya. ya, Permasalahan-permasalahan diberikan kepada siswanya apa, terus siswa mendiskusikannya, ya, masing-masing siswa melakukan penelusuran informasi seperti itu ya, Bapak ya? iya, Bu. Ini Melakukan kan diskusi kelompok, kok menyajikan solusinya. Seperti itu ya, Bapak ya? iya, Bu. Kalau problem learning itu yang saya maksudkan, apa yang dilakukan Nah, siswanya setelah Bapak memberikan masalahnya. Seperti itu ya. ya, Bapak? Boleh saya tambahkan, Ini Bu? yang oke, boleh. Nah, jadi melalui persepsi itu terkait dari gambar yang saya tampilkan, nanti saya kembangkan melalui kegiatan intinya, Bu. Buat Ya. diskusi kelompok yang berkaitan dengan tujuan berpakaian sesuai syariat Islam, disuruh siswa untuk mengkaji Quran surat Al-Ahzab ayat 59, baik bacaannya ataupun artinya. Terus yang ketiga intinya adalah mereka saya minta untuk apa sih pesan-pesan atau isi kandungan yang terdapat pada Quran surat Al-Ahzab itu sendiri, Bu. Yang mungkin pada tampilan ini saya mau nyuruh ibu-ibu jadi siswanya untuk tampilkan kan nggak mungkin, Bu, seperti PRTC kemarin. Makanya saya bingung Iya, gimana. Makanya saya cuman bisa jawab tadi, oke, baik, baik, sudah. ya. Artinya maksud saya tuh anak tuh sudah menampilkan gitu, Bu. Makanya saya bilang baik Jadi gitu, Bu. maksud saya bertanya seperti itu, ya, Bapak ya. Ya, Bu. Model problem based learning ini berarti Bapak sudah mahir melakukannya dalam pembelajaran kita di RPP ini. Seperti itu, Bapak ya. Insya Allah. Nah, terus pertanyaan terakhir, Bapak. Ya, Bu. Belum mengklasifikasikan ranah kognitif itu ke dalam 6 tingkatan, dikenal dengan taksonomi Bloom. Ya, Bu. Nah, Bapak ada kenal itu apa saja itu? Kalau untuk yang pertemuan ini, taksonomi Bloom atau Anderson yang telah diperbaiki itu, Bu, yang saya masukkan Ya. adalah klasifikasinya adalah C1, C2 untuk menunjukkan dalilnya. Terus untuk menjelaskan arti itu masuk kategori C3, Bu. Memahami, menganalisis. Nah, terus untuk yang psikomotor 4, yang psikomotor 4-nya, Bu, yang level 4-nya itu adalah siswa bisa menampilkan atau mengkategorikan contoh-contoh tata cara berpakaian sesuai dengan yang ditunjukkan Quran surat Al-Ahzab ayat 59 itu sendiri, Bu. Oke, terima kasih Pak Edi, Pak Pengki. Nah, mungkin Ibu Baik. Yuni lanjut. Oke, boleh, Bu. Pak Pengki, Ya, Bu. lupa saya nanya, Bapak di mana ya, Pak ya? Apanya, Bu? Ngajarnya di mana? Oh, saya tadi lupa pas terlambat tadi pas pertemuan secara keseluruhan, Bu. Saya itu dari Tebo, Bu, SMA Negeri 12 Tebo, Bu. Oh, dari Tepung, ya. Oke, Pak Pengki, terima kasih sekali ya. Kalau menurut saya pola pembelajaran Bapak sudah bagus sekali. Cuma harus tetap ada yang ditanya. Ya, Bu. Apa di Tebo ya? Di kotanya gitu ya, Pak ya? Bukan, Bu. Jauh, Bu. Tidak ya? Sekitar 32 kilometer dari kota Tebo. Oke. Nah, Pak Pengki, pertanyaan saya nih. Kan Bapak di daerah ya. Ya, Bu. Saya tidak mengecilkan orang daerah ya, Pak ya. Ya, Bu. Tapi kalau siswa-siswanya kebanyakan kalau di daerah menurut saya ya, Ya, Bu. sedikit lebih kalau bahasa kami itu di spoon feed, Pak. Kalau bahasa Inggris itu ya, lebih disuapin. Ya, Bu. Betul, Bu. Ya kan? Ya, betul. Lebih disuapin ya. Ya. Kalau untuk mencari ilmu kita kurang, maksudnya kurang ingin tahu kurang gitu ya. Jadi kalau apa-apa tuh perlu disebutkan. Ini loh, ini loh, ini loh, ini. Tidak mengecilkan gitu ya. Ya, Bu. Nah, saya
pertanyaan saya, bagaimana cara Bapak meningkatkan critical thinking dari siswa yang begitu di tempat Bapak? Ya itu Bu, dari yang Bu sampaikan itu tidak salah. Yang kalau di daerah, apalagi di pelosok seperti kami itu tuh Bu, untuk siswanya kadang untuk kalau dilepas disuruh untuk mencari sendiri kan agak susah Bu. Mereka Ya, nggak tahu nah harus ya. gimana. Jadi mereka paling tidak harus banyak pancingan dari kita sebagai guru Bu. Nah, seperti pada pelajaran tentang pakaian ini Bu, terkadang untuk critical thinkingnya itu Bu, saya suruh dari tata cara mereka berpakaian sendiri. Dimana mereka itu terkadang gampang sekali meniru tren-tren yang ada sekarang. Jadi menyuruh mereka berpikir kritis itu saya tunjukkan dasar Al-Qur'annya sebagai orang Islam. Saya tampilkan contoh dari mereka sendiri yang bisa melihat mereka lihat dari mata mereka sendiri, Bu. Jadi mereka berpikir terus membandingkan dengan dasar yang ada, Bu. Seperti itu, Bu Yuni. Oke, berarti Bapak langsung eh, me- apa ya, langsung turun ke apa ya, istilahnya langsung Ya sama saja memberi. menyuapkan gitu nih. Iya, Bu. Soalnya Nah, di daerah tuh agak susah kalau langsung, Bu. Iya. Alasannya macam-macam, Bu. Kita suruh padahal kalau Karena tidak ada alasan. kalau untuk medianya sebenarnya sudah sampai ke pelosok internet. Alasannya macam-macam yang kadang tidak bisa kita untuk berpikir lebih jauh gimana sih? Kita suruh cari di internetnya, alasannya simpel, Bu. Kuota enggak ada, Pak. Itu yang susah kadang, Bu. Kuota internet enggak ada, susah kita mau mengembangkan langsung kepada mereka itu sendiri. Jadi terpaksa harus banyak kita yang jemput bola, Bu. ya memang gitu keadaannya. Itulah. Cuma ya harus sebagai guru harus tetap, ya harus tetap itu ya, Ya, Bu. tetap Siap, Kreatif itu. siap. tetap terus ya Pak ya. Insya Allah, Bu. Sabar ya Bu. Ya, Bu. Iya, saya rasa cukup ya Ibu. Ibu. Oke Bu Yuni, terima kasih. Pak Fengki, Ya, kita Bu. ujian terakhir. Baca Ya, Bu. tulis Al-Quran ya Bapak. Ya, Bu. Ya, oke, baca Al-Quran dulu Bapak. Baca yang tadi aja, Bu, ya. Ya, yang mana enaknya lah Bapak. Oh, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabi kun li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alaihinna min janabihin. ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم. Bapak sekarang tulis ya Bapak. Tulis Bu. Yang singkat boleh Bu karena waktu kayaknya Bu. Ya, bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Boleh. Maaf Bu. Ayo Bapak, katanya singkat. Ya Bu. Ini Bu. Nampak Bu?
Tidak nampak Pak, dekatin Nggak. sedikit Pak. Tunggu Bu. Kayaknya. Nggak kabur nih. Ini Bu. Bagus tulisan Bapak ini. Oke, Alhamdulillah. terima kasih Bapak ya. Ya Bu. Sudah Ibu Yuni, sudah nampak? Oke. Nampak ya Bu Yuni ya. Nah, terima kasih Pak Fengki. Kita lanjut untuk Terima kasih Bu. ujian selanjutnya. Yang ke apa? Siswa yang keempat ya Ibu Bu Yuni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya keluar lagi ya Bu Yuni. Ya Bu. Oh, sudah ya? Sudah langsung ku endak. Ini belum ku sudah. Ini langsung ku endak. Enu langsung ku end. Ya, ini untuk Pak Bujang. Enggak untuk Pak Edi. Pak Edi, untuk aku ini langsung ku zoom-nya langsung ku end. Iya. Berarti itu Ibu itu lah sudah keluar. Ayo keluar. Berarti end be. Anu recordnya enggak usah di stop. Ya, nanti di converting ya langsung record. Berarti enggak usah di stop ya. Langsung. Oh, berarti langsung end Pak Edi. Mau kasih banyak. Oh, sukses. Pemilihan ketua yo. Ah, ya. Assalamualaikum.